Balik lagi sama aku, Vinsky. Oke, kali ini aku punya cerita ya direkomendasiin dari ponakan aku. Oke, langsung aja ke cerita pertama. Aku terbangun dari tidurku pada pukul 2 pagi. Aku terbangun karena aku mendengar suara. Aku mendengar suara ketukan. Aku pikir suara itu dari jendela. Tapi ketika aku menghampiri jendela, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Dan aku baru sadar kalau ketukan itu berasal dari kaca yang ada di kamarku. Ketika aku mendekati kaca itu, aku benar-benar kaget, sekaget-kagetnya, karena ada sosok yang muncul dari belakang kaca, menembus kaca dengan wajah yang gak enak dilihat, buruk rupa. Lalu, itu apa? Siapa? Kalian harus lebih berhati-hati ya kalau kalian ngaca, apalagi di malam hari. Takutnya ada yang. Cerita kedua. Ketika aku sedang nonton di kamarku, pada saat malam hari, aku dipanggil oleh ibuku dan aku keluar dari kamar karena ibu memanggilku. Pada saat aku lagi nurun tangga, aku mendengar lagi ibu memanggilku, dan suara itu makin dekat dan berada tepat di belakangku. Aku kaget, kok suaranya tiba-tiba mendekat, sedangkan ibu masih di bawah. Terus aku balik deh ke belakang. Ternyata yang manggilku bukan ibuku, tapi wanita paruh baya yang sedang memandangiku dengan tatapan tajam dan tersenyum dengan mulut yang sangat lebar dan robek. Lalu, menurut kalian, wanita parubaya itu siapa? Lanjut ke cerita ketiga. Aku lagi asik banget main HP di kamar. Dan aku penasaran banget sama galeri HP aku, karena aku udah lama banget gak foto dan gak video. Jadi aku benar-benar kangen lihat foto-foto lamaku, video-video lamaku. Tapi pada saat buka galeri, tiba-tiba ada foto terbaru yang diambil pada 2 hari yang lalu, tepatnya pada pukul 12 malam.
Dan di situ keadaanku sedang tertidur. Dan di foto pun aku sedang tertidur. Padahal di rumahku cuman aku sendiri, gak ada siapa-siapa. Karena aku sudah tidak tinggal dengan orang tua, dan juga aku tidak tinggal dengan saudara-saudara. Aku benar-benar sendiri. Lalu siapa yang memotret aku saat aku tertidur? Kan di rumah gak ada siapa-siapa. Lanjut ke cerita keempat. Malam itu suamiku pergi dinas ke luar kota. Dan di rumah hanya ada aku dan putriku. Tapi di tengah malam putriku menghampiri aku sambil dia sedikit menangis dan juga mengeluh. Dia bilang, "Bunda, kenapa ayah terus menangis dan mengetuk pintu lemariku?" Ketika aku bertanya kepada ayah hanya tertawa, lalu menangis lagi, ucap putriku kepadaku. Lalu yang kelima, ini cerita terakhir yang direkomendasiin sama ponakan aku. Siang itu aku lagi asik mandi sambil bersenandung dan menikmati hangatnya air yang membasahi tubuh aku. Ketika lagi enak-enak, lampu di rumahku mati. Jadi rumahku gelap, bener-bener gelap. Ya mau gak mau aku harus keluar. Dan ketika aku menuju keluar kamar mandi, aku menabrak sosok yang tinggi, besar, dan empuk. Padahal di rumah aku itu gak ada siapa-siapa, hanya aku sendiri. Dan ketika aku memaksakan untuk melihat apa yang tadi aku tabrak, begitu aku lihat ke atas, aku melihat mata yang sangat merah dan memandangku dengan penuh amarah. Siapa dia sebenarnya? Untuk apa dia ada di rumahku pada saat mati lampu? Oke, itu 5 cerita rekomendasi dari ponakan aku yang mungkin bisa kalian kebayang-bayang dan mungkin juga kalian pernah ngalamin hal kayak gitu.